pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi proyek Sistem Informasi Akademik ini dengan menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membuat satu buah tabel, yaitu tabel mahasiswa, dan sudah saya isi juga ya. Sudah saya isi karena proses pengisian ini kalau seumpamanya saya isi satu-satu sebanyak ya kurang lebih 60 record data ya. Ini sebagai sampel aja, kemungkinan lumayan cukup panjang waktunya gitu ya. Nah, di sini sudah saya isikan ya data mahasiswa sebagai contoh. Nah, tetapi saya lihat di sini ada perbedaan nih ya, ketika di sini L, di sini laki-laki. Jadi ini harus dirubah ya. Kita seperti itu. Kita cek dulu di sini di dalam tabel gendernya. Ini berarti bukan laki-laki tapi L gitu ya. Gitu ya. L, di sini P gitu ya. Simpan. Ya, kita tutup. Oh, salah ya tutupnya ini. Balik lagi. Apa-apa. Nah, di sini kita sudah merubah ya kombonya. Nah, ini sudah menjadi L atau P ya, laki-laki atau perempuan ya. Oke. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membuat tabel dosen ya di sini, atau lecture ya, dosen. Kita buatkan dulu tabelnya adalah create tabel, kita desain view ya. Saya kasih nama lecture aja ya, lecture atau dosen ya. Oke, pertama adalah lecture ID ya, lecture ID auto number. Kedua NIDN ya, nomor induk dosen nasional ya, biasanya kurang lebih 10 digit ya, kita isi aja 15 ya. Lalu lecture name ya, lecture name ini namanya panjang, dosen suka ada gelarnya ya, kita isi aja 70. Lalu gender ya, gender itu pilihan ya, 15 laki-laki atau perempuan ya, kita isi 5 aja tadi ya, L atau P gitu ya, sebenarnya cuma satu digit ya, kita isi aja 5 lah ya. Lalu email ya, email itu 100 saya isi ya. Lalu nomor telepon ya, telepon ya, biasanya nomor telepon itu 12, kita isi 15. Lalu kita isi departemen ID ya, ID ya, ini number ya, karena nanti korelasi ke departemen atau fakultas, artinya dosen ini sebenarnya di fakultas mana gitu ya, atau mungkin dosen di jurusan mana gitu ya, jurusan itu program studi mana juga bisa gitu ya. Karena setiap dosen itu kan seharusnya ada identitas ya, jadi kita tambahkan nantilah belakangan ya, kita tambahkan, yang penting kita fakultasnya dulu kita isi ya. Lalu created add ya, ini date untuk mendeteksi kapan nama dosen di input gitu ya, sama dengan no ya. Formatnya adalah format untuk tanggal dan waktu ya. Lalu
ini salah ya, kreatif ya, kreatif ya. Lalu update ya, update add, sama ini tipe datanya date ya. Terus sama dengan untuk melihat kapan ada perubahan nggak di tabel dosen ini ya. Lalu kita pilih general date ya, kita akan melihat ada perubahan kapan nih, di update perubahan gitu ya. Kita simpen ya. Nah ini tabel dosen. Nah, dosen ini juga saya tidak akan terlalu banyak ya yang ditampilkan ya seperti ini mahasiswa, karena nanti di dosen juga ada yang namanya manajemen dosen ya. Manajemen dosen itu terdiri dari dosen itu di prodi mana ya, terus kegiatannya apa, atau seminar enggak, atau penelitian ya, jurnalnya apa, itu nanti akan ada manajemen dosen ya, termasuk ngajar apa dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebagai batu peletakan pertama bahwa ini loh data dosen gitu ya, kira-kira itu. Nah, karena ini bentuknya sama dengan mahasiswa, saya akan coba di sini tampilkan seperti mahasiswanya, kurang lebih 4 pil ya, 5 dengan ID-nya gitu ya. Kita buatkan di sini. Kita copy aja lah yang dari mahasiswa ini ya. Jadi kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita ketik dosen gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, di dosen ini kita rubah ya. Design view, kita ganti di sininya, pertama adalah formatnya dulu jadi dosen gitu ya. Lalu yang kedua kita rubah, diklik dulu di sini, kita rubah datanya menjadi data dosen ya, data dosen lecture ya berarti ya. Nah, di dosen ini ada ID lecture ya, lalu ada hidden ya, ada nama dosen, kita pilih nama dosen, ada jenis kelamin atau gender ya, lalu ada lagi yang namanya nomor telepon gitu ya, phone ya di sini. Nah, ini kita rubah menjadi nama dosen, di sini nomor telepon ya, gitu ya. Nah, ini kita simpan ya, kita cek dulu ya sebelum dimasukkan ke menu ya. Oke, ini sudah sama ya. Nah, nanti setelah ini baru ini kita cek dulu ya, sebentar saya ulang, ini kayaknya nomor telepon kurang panjang deh ya, kita tambahkan sedikit ya, tekan shift panah ke kanan ya. Nah, telepon saya rasa cukup ya, ini bukan ini tapi hidden and IDN ya, hidden. Oke, kalau dirasa sudah, langsung kita masukkan ke menu sini ya, klik design view ya. Setelah itu klik dosen ya. Lalu di sini diklik data, tabnya pilih ke form dosen, lalu kita simpan dan kita aktifkan kembali ya dengan menggunakan view ya. Nah, seperti ini. Kita lihat entry data dosen. Nah, ini tabel dosen sudah kita buat ya, jadi kita sudah punya tabel dosen gitu ya. Lalu untuk pengisian datanya nanti sama akan saya input secara terpisah ya, tidak usah di dalam video materi ini karena akan memakan waktu yang lumayan cukup panjang begitu ya. Nah, lalu untuk selanjutnya ya, kita masih di data master nih ya. Kita akan memasuki, karena nanti setelah mahasiswa ini kita akan masuk ke transaksi ini ya, ke transaksi ya. Di transaksi ini nanti akan ada yang namanya KLS ya, jadwal kuliah gitu ya. Nah, terus juga ada mungkin perkuliahan. Nah, sebelum masuk ke sana
Ya tentunya si data masnya ini akan kita lengkapi dulu ya, seperti itu. Nah, yang sekarang akan kita tambahkan adalah data untuk mata kuliah. Ini belum ada ya. Nah, mata kuliah kita tambahkan juga sekarang ya, biar nanti kita langsung saya input sekaligus nanti tinggal lanjut ke materi transaksi atau proses entry proses ya gitu ya. Nah, untuk membuat tabel mata kuliah ya, kita buat dulu dengan perintah create ya, table design view ya, di sini di bawah nih. Dan design view kita kasih nama mata kuliah itu ada course ya. Ya, course ya. Nah, kita klik oke. Nah, di sini yang pertama kita buat course ya, ID ya, auto number, lalu program studi ya, program studi ID. Nah, ini nanti korelasinya ke jurusan ya. Ini number saja karena nanti akan korelasi ke tabel program studi atau jurusan ya. Lalu course code ya, course code ya, artinya ini kode mata kuliah ya. Kita isi short time, kurang lebih mata kuliahnya isinya 10 lah ya, 10 kode ya, 10 digit ya untuk kode mata kuliah. Lalu kita isi namanya course name ya, course name ya. Ini mata kuliahnya short name banyak biasanya ya, kita isi 70 nama mata kuliah. Lalu kredit ya atau SKS nya ya. Kredit itu tipe datanya number ya, karena ini beberapa SKS gitu ya, 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS ya. Lalu semester ya, semester ya, semester itu juga sama, semester 1, semester 2, semester 3 gitu ya. Lalu berikutnya untuk mendeteksi ya kapan data ini diinput gitu ya, kita menggunakan date ya, sama dengan now ya. Lalu formatnya adalah general date ya. Lalu update add ya, ini juga sama tipe datanya untuk mendeteksi kapan data ini diupdate gitu ya, atau data mata kuliah ini diupdate ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, ini juga kita buatkan juga formnya ya, sama seperti tadi, kita copy saja di sini ya, seperti apa namanya, ini masih satu saya buang ya, tidak ada ininya. Lalu kita copy dari tabel mahasiswa ya, Ctrl C Ctrl V ya, namanya course ya, course ya. Course itu adalah mata kuliah ya. Kita klik ya, kita klik. Nah, di sini kita rubah ya, karena ini mahasiswa ya, kita rubah. Pertama adalah formatnya ini adalah mata kuliah ya. Lalu di sini kita rubah tabelnya adalah tabel course ya. Lalu filenya di sini adalah course ID. Lalu kodenya ya, kode mata kuliah. Lalu nama mata kuliah ya, course name.
Lalu di sini adalah kreditnya, sama di sini adalah semesternya. Nah, ini bisa kita rubah nanti di sini. Ini adalah change to textbook ya, kita rubah. Di sini kita ganti nama mata kuliah, ya. Di sini SKS, ya. Di sini adalah semester. Ya, nah nanti kalau pengen lebih tepat di sininya bisa kita cek nih, ya. Di eventnya ini namanya kan biasanya suka berubah nih sini. Ya ini kan semester nih ordernya ya, bukan date of birth ya, ini semester gitu ya. Di sininya juga kita ganti jadi kredit ya. Di sininya course name ya. Sebenarnya tidak berpengaruh terhadap input data, cuman alangkah lebih baik ya, biar nanti kita gampang ketika melakukan relasi ya. Itu ya. Nah ini kalau sudah kita simpan, kita tes dulu view ya. Nah ini datanya ya, SKS nya berapa. Nah ini formatnya masih tanggal nih, kita rubah ya. Kita rubah, desain view lagi ya, desain view lagi ya. Setelah desain view, langsung ini kita rubah formatnya, bukan tanggal tapi formatnya standar aja ya ini ya. Nah ini karena terlalu luas, saya lihat SKS itu kan kecil ya, kita kecilkan saja seginilah ya kira-kira. Lalu untuk semester juga terlalu lebar menurut saya, kita kecilkan segini, tapi geser ke sini ya. Nah seperti itu. Lalu kita geser juga sini ya. Nah ini diperlebar nih mata kuliahnya, karena saya rasa panjang mata kuliah itu ya, gitu ya. Nah kalau sudah kita simpan, kita lihat lagi menggunakan view ya. Nah ini sudah ya, ini 2 digit, standarnya harusnya 1 aja gitu ya. Oke, kita desain view, masih ada yang kurang ini ya, semesternya ini di sini adalah nggak ada digitnya ya. Kita lihat lagi view, nah, ini 0 ya. Nah ini mata kuliah sudah kita masukkan ke home. Di sini di desain view ya, pilih menu mata kuliah ya. Nah ini kita ganti dulu mata kuliah ya, nanti jadi soal menyusul ya. Kita ganti mata kuliah. Oke ya. Setelah mata kuliah kita klik di sini ya. Nah kita data arahkan ke home course ya. Kita simpan, kita view lagi. Nah maka ini hasilnya, entry data, mata kuliah, dan dosen ya, kira-kira seperti itu. Nah ini adalah masih sekitar di master data ya, yaitu tabel dosen ya dan tabel mahasiswa ini. Nah nanti akan saya coba isi di luar daripada video ini, sekaligus nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita membuat 2 tabel ya, tabel dosen dan tabel mata kuliah ya, kira-kira seperti itu. Saya ulang lagi bahwa dosen ini hanya sifatnya sementara ya. Artinya nanti ada di entry proses ini ada yang namanya manajemen dosen nih di sini ya, manajemen dosen. Nah manajemen dosen ini tentunya pil-pilnya ini akan kita tambah ya, sama seperti mahasiswa. Nah kalau untuk mata kuliah ya, ini
nanti akan berubah menjadi kurikulum gitu ya. Jadi ada mata kuliahnya, nanti ada kurikulumnya. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.